surat Bupati Luwu Timur ke PT Vale yang 11 poin itu yang katanya dianggap tidak becus dan asal bunyi dan blunder tadi. Jadi begini, surat pemerintah Kabupaten Luwu Timur ke PT Vale sebenarnya itu sudah tepat. Cuman ada beberapa poin yang harus Bupati dan DPRD Luwu Timur itu bisa sinergi, membentuk tim kerja dan tim investigasi menanggapi persoalan ke-11 poin tersebut. Karena saya melihat ada beberapa poin yang harusnya pemerintah sendiri menjadi PR, salah satunya itu tentang TJSL 2019. Nah, sampai sekarang TJSL itu belum diperdakan. Kemudian itu dituntutkan ke Vale. Nah, sedangkan TJSL itu berlaku kepada seluruh perusahaan yang ada di Luwu Timur, bukan hanya di PT Vale. Itu poin yang harus dibenahi dulu secara internal. Kemudian tentang penempatan susunan direksi BOD dan komisaris di PT Vale, ya, memang sejak dulu pernah dilakukan, di mana salah satu putra daerah Pak Rumengan Musu, ya, dia juga menjadi CEO. Nah, memang ketika Vale mengelola nikel ini, saya lihat sudah tidak ada lagi putra daerah. Ini menjadi perhatian. Namun kembali lagi kepada pemerintah Luwu Timur, bercermin terhadap diri sendiri. Kita ketahui ada 4 BUMD di Luwu Timur, ya, BUMD yang menangani tentang pertambangan juga. Kita ketahui direksinya sendiri orang luar. Apakah tidak ada putra daerah mampu memimpin BUMD? Nah, ini maksudnya jangan sampai kita menuntut ke orang, ya, di sisi lain pemerintah sendiri banyak hal-hal yang belum dibenahi. Kemudian divestasi saham. Divestasi saham ini adalah hak kepada seluruh publik. Saham itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Namun bagaimana pengecualian terhadap pemerintah Luwu Timur? Itu bisa juga. Kita ketahui sekarang 20% saham diambil alih oleh BUMN melalui Inalum. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pemerintah Luwu Timur sudah siap anggaran untuk melakukan divestasi saham PT Vale? Karena mengambil saham PT Vale itu tidak gratis. Ya, kita membeli. Cuma memang ada perlakuan-perlakuan khusus ketika pemerintah daerah Luwu Timur melakukan divestasi saham PT Vale, seperti itu. Ini Parian, yang poin kelima, salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah pemberdayaan kontraktor dan pengusaha lokal. Ini tertuang secara normatif baik di kontrak karya, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas. Ini juga salah satu surat dari Bupati, salah satu poin dalam surat Bupati Luwu Timur. Bagaimana menurut Kak? Menurut saya, memang kewajiban PT Vale memperdayakan masyarakat lokal dan kontraktor lokal yang ada di PT Vale. Ya, saya lihat memang PT Inco, ya, semenjak PT Inco dan PT Vale itu memang mereka sudah memperdayakan 4 wilayah pemberdayaan seperti Kecamatan Nuha, Kecamatan Towoti, Wasponda dan Malili. Memang porsinya itu beda-beda karena daerah tersebut ada yang kena dampak langsung terhadap pabrik, ya, dan dampak lalu lalang pabrik itu seperti Malili ada pelabuhan. Kalau Sorowako, ya, dia mendapat porsi besar karena berdampak langsung terhadap keberadaan pabrik, ya, debu pabrik apa semua. Dan itu saya lihat Vale sudah lakukan. Cuman memang porsinya saat ini harus ditambah dengan perkembangan perekonomian untuk pendapatan daerah. Tidak semua harus diambil dari level nasional. Kalau menurut saya sarankan bagaimana kontraktor lokal ini menjadi terdepan, ya, menggandeng perusahaan nasional, bukan nasional menggandeng lokal, tetapi nasional
lokal menggandeng nasional untuk masuk ke PT Vale, sehingga terjadi edukasi atau joint venture antara lokal dan nasional. Ini yang kita harapkan supaya kontraktor-kontraktor lokal ini bisa diperdayakan dan bisa transfer ilmu dari kontraktor nasional. Saya sepakat dengan hal ini, apa yang Bupati sampaikan bahwa pemberdayaan lokal dan tenaga kerja lokal, namun semua harus dibekali dengan kemampuan manajerial seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak Rian. Apakah surat Pak Bupati ini sudah tepat? Surat Bupati ke PT Vale ini sudah tepat karena kita menyebut surat ini tanpa dilakukan kajian lebih terdahulu. Jadi maksud surat ini sudah tepat, tetapi harusnya Bupati Luwu Timur melakukan kajian terlebih dahulu, melibatkan stakeholder DPRD Luwu Timur untuk mengkaji, karena ini menyangkut tentang kontrak karya PT Vale, di mana salah satunya adalah tentang PLTA Larona yang punya daya sampai 165 mega. Saya lihat pemerintah harus mengambil alih pengelolaan PLTA tersebut, dan itu memang tertuang di kontrak karya, di mana PLTA Larona ini sudah dibangun sejak tahun 1975 dan di kontrak karya 2014 untuk melanjutkan sampai 2025, Larona pengelolaannya itu bisa diambil alih oleh pemerintah dengan catatan pemerintah menyurat 2 tahun sebelum pengambil alihan. Itu di kontrak karya. Namun ketika PT Vale tersebut masih membutuhkan daya tersebut, maka PT Vale berhak menggunakan daya tersebut dengan membayar sesuai dengan nilai pada kontrak karya 1975. Jadi PT Vale masih punya kewenangan untuk mengambil, tetapi tidak mengambil gratis lagi. Dia membayar daya yang mereka pakai, seperti itu. Inilah yang harus dipersiapkan, proses pengambil alihan PLTA Larona dan sistem pembayaran ketika PT Vale mengambil daya tersebut. Saran untuk Pak Bupati sekarang? Saran saya kepada Bupati Luwu Timur agar bisa duduk bersama dengan DPRD Luwu Timur, membentuk tim pakar. Ya, karena ini kita hadapi perusahaan internasional dan kontrak karyanya di pusat. Jadi perlu tim yang solid, tim pakar yang paham tentang persoalan-persoalan kontrak karya dan persoalan-persoalan lainnya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi angin lalu di mata PT Vale. Kalau berbicara dengan staf PT Vale itu, saya rasa bukan levelnya Bupati gitu. Jadi Bupati punya kemampuan untuk menekan PT Vale. Nah, seperti itu. Jadi bukan bertindak seperti ketua ormas Bupati itu. Jadi saya mendukung Bupati agar tidak bertindak seperti ketua ormas. Dia harus mengangkat wibawa dia sebagai kepala daerah di Luwu Timur.